Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua DPRD Aceh Timur Bapak Musaibir, Wakil Ketua DPRD Aceh Timur, kemudian Bapak Kapolres Aceh Timur Habib Muhammad Tadi, kemudian yang kami hormati Bapak Nandi 0104 Aceh Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pabu, kemudian yang kami hormati Bapak Kajari Aceh Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus Sadani, kemudian yang kami hormati Ketua Tim Aceh Timur beserta seluruh jajaran, Ketua Panwasli Aceh Timur beserta seluruh jajaran, Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan paslon nomor 1, 2, dan 3 telah mewujudkan Aceh Timur saya. Yang menjadi visi pasangan kami adalah mewujudkan Aceh Timur beribadah, yaitu berilmu, cerdas, islami, bahagia, maju, damai, berkelanjutan, dan barakah di 2024-2029 sebagai fondasi kuat mencapai cita-cita besar Aceh Timur Bersatu 2045. Untuk mencapai cita-cita besar ini, visi ini kita susun 9 misi. Kita susun 9 misi untuk mencapainya. Yang pertama adalah pemantapan syariat Islam dan keamanan daerah. Di sini stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan adalah prioritas kami. Sambil terus kita memperkuat implementasi syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh Timur. Program kerjanya ada 9. Yang pertama adalah program pengkajian, pengembangan, dan pembinaan syariat Islam. Salah satu kegiatan yang akan menjadi kegiatan unggulan kita untuk mewujudkan program ini adalah pengaturan regulasi untuk sinkronisasi penggunaan dana kampung, yang antara lain kita akan dukung untuk pendidikan Dayak, di mana selama ini ada santri anak Dayak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan di Dayak karena tidak mampu membeli kitab. Kita akan atur sehingga pembelian kitab ini bisa dialokasikan melalui dana kampung. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan toleransi umat beragama. Selanjutnya program pembinaan dakwah dan syariat Islam. Selanjutnya program penguatan, pengembangan, dan pemberdayaan peran lembaga Dayak. Di sini ada beberapa kegiatan unggulan yang akan kita lakukan nantinya, antara lain pemberdayaan ekonomi berbasis Dayak, kemudian penyediaan ruang mudik untuk budaya Dayak. Jadi selama ini kita tahu budaya Dayak sebagian besarnya adalah sebuah bentuk pengabdian, tidak ada gaji di Dayak. Sehingga dengan program ini kita harapkan nanti yang selama ini istilah di budaya Dayak kerja dengan di gaji bawah, nanti kita tambah bagi kerja dengan di gaji bawah, coding insya Allah Pak Bupati. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan fasilitas BPJS ketenagakerjaan untuk budaya Dayak. Jadi budaya Dayak semua kita akan asuransikan, kita masukkan ke BPJS ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima adalah program peningkatan sumber daya dan peran ulama. Selanjutnya program musakarah dan silaturahmi ulama. Kemudian program pengelolaan ziswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang selama ini merupakan potensi ekonomi umat yang terpendam karena tidak
dikelola dengan baik karena belum adanya kepercayaan yang penuh dari masyarakat kepada lembaga pengelola. Kemudian ada program peningkatan kualitas dan akses informasi terkait geotermal. Yang ke-9, program peningkatan pendistribusian dan pendanaan siswa. Misi kedua selanjutnya adalah transformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Di sini kita akan mengembangkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Ini semua dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dan merata, kesehatan yang terjangkau untuk semua, serta perlindungan sosial yang bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi. Program kerjanya antara lain adalah program penuntasan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kemudian program penuntasan pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan. Dalam konteks pemenuhan bidang kesehatan ini, kita akan bangun rumah sakit untuk wilayah barat, di mana selama ini untuk kebutuhan pelayanan kesehatan ini masyarakat wilayah barat harus lebih kurang 45 menit sampai 1 jam menempuh perjalanan tinggi. Dikhawatirkan ada beberapa hal sehingga kecepatan untuk melayani kebutuhan kesehatan tersebut tidak bisa tercapai, sehingga kita akan komitmen untuk membangun rumah sakit di wilayah barat. Selain rumah sakit di Bangun yang sudah ada di ini, kita optimalisasi, dan juga rumah sakit Sultan Abdul Aziz Shafra kita optimalisasi. Kemudian yang ketiga adalah program penuntasan pemenuhan pelayanan dasar bidang perlindungan sosial. Yang keempat, program penyediaan dana abadi pendidikan Aceh Timur Mesane 2045 sebagai bentuk pedulian kita terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak Aceh Timur. Ini dana abadi pendidikan ini akan menjadi sumber dana beasiswa bagi 4 kelompok utama. Kelompok yang pertama adalah anak-anak yatim ex kombatan GAM dan korban konflik. Kemudian anak yatim dan fakir miskin. Kemudian yang ketiga, masyarakat umum berprestasi. Dana beasiswa ini akan kita bagi 4, jadi masing-masing kelompok yang sudah saya bacakan tadi itu akan menerima 30%-nya. Baru terakhir 10% untuk beasiswa prioritas khusus. Kenapa kita bagi ini? Tujuannya adalah agar masing-masing kelompok ini betul-betul optimal mendapatkan pelayanan beasiswa ini sehingga tidak ada saling berebut satu sama lain. Program beasiswa ini akan kita alokasikan per tahunnya melalui APBK dan sumber-sumber lain dari hasil pengembangan hubungan dengan pihak lain. Ini bersifat dana abadi 5 sampai dengan 10 miliar kita akan alokasikan ke dana abadi pendidikan ini, dan sifatnya sustainable, berkelanjutan, tidak bisa diambil lagi. Dana tersebut akan kita investasikan ke bidang-bidang ekonomi yang produktif, yang aman, dan akhirnya hasilnya saja yang kita akan ambil. Hasilnya saja yang akan kita ambil, kita kelola ke beasiswa, sehingga pokoknya itu setiap tahun akan terus bertambah, sehingga sepanjang umur masa dana itu akan terus membesar, dan sehingga suatu waktu nanti semua kebutuhan pendidikan masyarakat Aceh Timur itu betul-betul bisa terpenuhi dari dana abadi pendidikan ini, insya Allah. Kemudian adalah program pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya melalui peningkatan kesadaran dan mendorong revolusi berpikir masyarakat Aceh Timur menuju pencapaian visi Aceh Timur Mesane 2045. Selanjutnya, program sinkronisasi pendidikan umum dan pendidikan berbasis daya dan pelatihan vokasi. Yang ketujuh adalah program pembangunan lembaga pendidikan vokasi sesuai potensi sektor basis Aceh Timur. Hari ini Buya Prum Dambang Buya Tamong Nasiki, kita akan berubah menjadi Buya Prum Tapacaran. Insya Allah Buya Prum akan berlebih melalui pembangunan 3 politeknik di Aceh Timur. Yang pertama, Politeknik Perikanan di IDI, yang kedua Politeknik Pertanian di Sipaulim, dan yang ketiga Politeknik Pariwisata di Perlak. Politeknik Pariwisata di Perlak ini untuk mendukung konsep pembangunan pariwisata segitiga di daerah Perlak dan Lokok. Nanti akan terhubung wisata pantai Lege, Kuala Bekak dengan wisata Lokok, dan yang ketiga kita akan bangun kawasan wisata religius Bandar Khalifah sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Ini akan menjadi PAD utama dan berkelanjutan untuk pembangunan Aceh Timur.
Kita bayangkan apabila terbangun, wisatawan dari Asia Tenggara yang akan hadir ke kita, insya Allah. Kemudian yang ke-8 adalah program peningkatan prestasi olahraga. Di sini kita akan membangun gedung olahraga mini di 7 pusat pertumbuhan kecamatan. Di 24 kecamatan ini kita akan pilih nanti di setiap 3 kecamatan itu menjadi 1 kecamatan pusat pertumbuhan. Di situ kita akan bangun infrastruktur utama. Salah satunya adalah GOR untuk mendukung prestasi olahraga Aceh Timur. Kemudian kita akan laksanakan Liga Olahraga Kampung Aceh Timur atau yang kita sebut dengan Liga. Ini juga untuk memancing, memunculkan potensi-potensi atlet muda yang ada di setiap kampung. Program selanjutnya adalah program penguatan peran pemuda. Di sini kita akan optimalisasi peran ketua pemuda di setiap kampung. Selama ini ketua pemuda besar perannya dalam pelaksanaan pemerintahan di kampung, tapi tidak terhargai dalam bentuk jasa. Sehingga melalui program ini kita akan tetapkan honorarium untuk ketua pemuda. Kemudian akan kita bentuk forum ketua pemuda baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Yang ke-11 adalah program pemberdayaan dan perlindungan sosial penyandang disabilitas. Yang ke-12 program membangun dan mempererat hubungan serta sinkronisasi peran lembaga masyarakat peduli sosial yang selama ini eksis di tengah-tengah masyarakat. Ada 7 lembaga sosial yang ada di Aceh Timur seperti Aceh Future dan lain-lain. Itu selama ini melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dengan masih minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian misi yang ketiga adalah transformasi tata kelola, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang regulatif dan berintegritas dengan pendekatan yang adaptif, profesional, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Programnya adalah program perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, kemudian program penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kemudian peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara berbasis merit system, kemudian program penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kelima, program peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Yang keenam, program optimalisasi peran lembaga keistimewaan Aceh. Jadi ada 6 lembaga keistimewaan Aceh yang ada pada kita yang selama ini belum optimal diberdayakan untuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. Ini akan kita jadikan salah satu perhatian utama. Kemudian misi yang keempat adalah transformasi ekonomi. Masyarakat Aceh Timur akan didorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjadi lebih inovatif, produktif, dan mandiri, serta memanfaatkan digitalisasi. Kami yakin Aceh Timur dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Transformasi ekonomi ini juga akan menitik beratkan pada penciptaan iklim kondusif guna meraih investasi dan penyediaan lapangan kerja baru di Aceh Timur. Program kerjanya adalah pemanfaatan sumber daya unggulan yang dihilirisasi dan diindustrialisasi. Yang kedua, program mendorong dan menciptakan situasi dan kondisi aman dan nyaman bagi masuknya investasi ke Aceh Timur. Hari ini investor tidak mau masuk ke Aceh Timur karena merasa kondisi sudah aman tapi belum nyaman. Makanya kita mau lengkapi dia dengan Aceh Timur sudah aman sekaligus nyaman bagi masuknya investasi. Yang ketiga, program peningkatan kapasitas riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, program penerapan ekonomi hijau. Yang kelima, program pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Aceh Timur. Yang keenam, program pembangunan perkotaan dan pusat-pusat penumbuhan. Yang ketujuh, program transisi energi difokuskan pada pemanfaatan energi storage system. Yang ke-8, program pengembangan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Yang ke-9, program implementasi karbon kredit. Ini satu bidang juga yang tidak tersentuh selama ini, sedangkan kita dari 6.040,60 km persegi luas Aceh Timur, sepertiganya itu adalah hutan sebajadi, kawasan hutan penyangga ekosistem Lauser. Potensi itu kita bisa jual karbonnya untuk menambah PAD kita. Selama ini itu tidak tersentuh sama sekali.
Kami sudah membangun komunikasi dengan pengelola yang paham soal kredit karbon itu, insya Allah dalam pemerintahan kita nanti, apabila Allah mengizinkan, Allah meridai, Allah mengamanahkan kami yang menjalankan amanah itu, kredit karbon ini kita akan optimalkan untuk menambah PAD Aceh Timur. Yang ke-10, program peningkatan akses kelistrikan bagi masyarakat terpencil dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan. Yang ke-11, program pembangunan ekonomi berbasis optimalisasi seni budaya dan ekonomi kreatif, pariwisata halal, pemberdayaan koperasi dan UMKM dan entrepreneurship. Untuk program ini kita akan laksanakan 50 sampai dengan 100 kegiatan event setiap tahun. Target kita sampai dengan sustainable nanti berkelanjutan 100 event setiap tahun, baik itu seni budaya, keagamaan maupun olahraga. Dengan event 100 kegiatan ini kita harapkan akan masuk datang wisatawan domestik kabupaten sekitar Aceh Timur. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dan sekaligus akan memunculkan peluang ekonomi bagi anak-anak muda yang kreatif untuk bisa membangun dan menjalankan event organizer. Kemudian misi kelima adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan karakter dan kesadaran lingkungan adalah kunci untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat. Kami juga ingin menjaga keseimbangan antara sosial, budaya dan ekologi di wilayah kami. Program kerjanya yang pertama adalah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana. Program penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Yang ketiga, program pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, program penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, program akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Yang keenam, program perkuatan kelestarian hutan. Yang ketujuh, program penyelesaian konflik manusia dan satwa. Yang ke-8, program penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang ke-6 adalah misi ke-6, pembangunan wilayah yang matang. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan aksesibilitas termasuk transportasi antar wilayah dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan sesuai kebutuhan lokal. Program kerjanya adalah yang pertama, meningkatkan jalan kabupaten dalam keadaan mantap. Kemudian yang kedua, program pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada. Yang ketiga, program pemanfaatan potensi gas. Program pembangunan infrastruktur yang mengarah kepada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Program melanjutkan pengembangan wilayah kota dan kampung. Program menuntaskan perumahan pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Yang ketujuh, penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum. Yang ke-8, program penyediaan infrastruktur terutama yang mendukung produktivitas pertanian, penyediaan air bersih dan pengendalian banjir. Yang ke-9, program kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis keunggulan dan potensi kawasan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk konsep kawasan ini seperti yang kami sampaikan tadi, ada 7 kawasan yang akan kita bangun di Aceh Timur. Walaupun nanti tahun-tahun awal ini kita akan bangun master plan-nya dulu, tapi arah pembangunan Aceh Timur harus berdasarkan potensi basis ini. Yang pertama adalah tadi sudah kita sebutkan kawasan wisata religius Banda Khalifah. Kemudian kawasan Binapolitan ini meliputi 7 kecamatan inti dan 7 kecamatan penyangga dan 14 kecamatan. Kemudian kawasan Agropolitan ini meliputi kawasan barat sebagai zona pertanian padi dan sebagiannya di zona wilayah timur di Perlak dan sekitarnya. Kemudian kawasan pertambangan dan industri ini meliputi Serbajadi, Brunarun dan sebagainya. Kita tahu potensi tambang kita ada, kita punya batu bara, kita punya biji besi, kita punya galena timah hitam yang hari ini menunggu untuk dikelola dengan benar untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Yang kelima, kawasan ibu kota pemerintahan Aceh Timur. Kota ini kita tahu itu adalah kota kecamatan Birai sebelumnya. Hari ini kita bertransformasi menjadi ibu kota kabupaten dan insya Allah itu harus dibenahi wajahnya, keadaannya untuk menjadi ibu kota kabupaten yang lebih representatif. Kemudian keenam adalah kawasan kota terpadu Mandiri. Ini adalah program yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah
sebelumnya yang sukses, yang masih bergulir harus dibangun kembali, dikembangkan kembali untuk menampung kombatan korban konflik sebagai pemberdayaan ekonomi. Kemudian terakhir adalah kawasan taman nasional. Kita ingin Kecamatan Sembajadi, hutan Sembajadi yang selama ini statusnya adalah cagar alam, adalah Suaka Badak Sumatera sebagai CRU gajah, ini kita akan jadikan taman nasional sehingga optimal dia akan bisa menghasilkan PAD. Kemudian misi yang ke-7, 8, dan 9 izin karena kami mengusung konsep Dwi Tunggal antara Bupati dan Wakil Bupati. Ini bersama Bupati kami minta izin untuk 7, 8, dan 9 disampaikan oleh Bupati. Silakan. Misi pasukan kami nomor 4, misi yang ke-7 itu sarana dan prasarana ramah lingkungan. Sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah agenda penting bagi kami, khususnya untuk mendukung peningkatan pariwisata dan olahraga yang islami. Program kerja, program penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dasar dan daya saing daerah. Misi ke-8, pembangunan berkesinambungan. Kesinambungan pembangunan akan kami jaga melalui kerjasama dengan berbagai pihak serta manajemen risiko yang efektif untuk menghadapi dampak perubahan di setiap periode pemerintahan. Semoga pemerintahan selalu akan menyambung program-program pemerintahan yang lama. Program kerja, program keberlanjutan dana otonomi khusus. Yang kedua, program reformasi tata kelola pemerintahan yang sinergi. Kemudian program mobilisasi dan optimalisasi pembangunan oleh stakeholder non-pemerintah seperti keterlibatan perusahaan melalui kooperatif sosial, responsibility, lembaga swadaya masyarakat, dan funding lainnya. Misi 9, kedaulatan pangan melalui pengembangan pertanian dan peternakan dan perikanan. Kami bertekad untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi modern dan mendukung peternakan melalui fasilitas dan pelatihan serta mengembangkan perikanan yang ramah lingkungan. Semua ini demi meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, memperkuatkan infrastruktur, dan memperluas akses pasar sehingga kedaulatan pangan di Aceh Timur dapat tercapai. Program kerja, program kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan. Program kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan dari luar daerah, sekaligus menjadikan program ini untuk mengentaskan kemiskinan dengan pola terpadu dan strategis melalui pembangunan sistem pertanian yang memanfaatkan keterkaitan antara tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang bersahabat dan selaras dengan alam. Terima kasih lagi Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian. Demikian 9 misi untuk mencapai visi yang akan kita laksanakan sebagai visi dan misi paslon nomor 4 Dr. Firmandani SMSI dan Dr. Muhtar SOSI. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan visi-misi ini, program ini, dan kita breakdown kemudian kepada kegiatan ini bisa kita laksanakan di Timur. Insya Allah kita doakan
lahir pemimpin yang terbaik untuk Aceh Timur. Karena pemimpin di Aceh Timur, Bupati 2024-2029 sudah tertulis di lauh mahfuz, sudah ada orangnya. Kita semua hanya sedang menjalani proses menuju ke sana. Insya Allah kita bisa mengikuti semua tahapan pilkada ini sampai dengan 27 November dalam keadaan damai, bersahabat, dan senang-senang, bahagia-bahagia. Kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan semua upaya kita ini bisa beribadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.